Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita orang-orang Kristen bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini. Kita melihat dunia ini penuh godaan, penuh kejahatan, penuh dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus beda dengan orang-orang duniawi, karena kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di sini dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Pengharapan yang dimaksud di sini di ayat yang kedua, yaitu dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan yang kekal, yaitu ketika kita meninggalkan dunia ini, roh kita akan pergi ke sorga, di tempat yang bahagia. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan di sini, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini, menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, maka kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, kita akan dibangkitkan kembali. Ya, kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak rusak lagi, tubuh yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu, tubuh yang tidak lagi berdosa, ya, tubuh yang mulia sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan kita. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh pengharapan ini. Namun ketika kita masih di dunia ini, di sini dikatakan setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Sebelum kita pergi menghadap Tuhan, sebelum kita pergi ke tempat yang mulia itu, sebelum kita menerima atau tergenapi pengharapan yang kekal itu, selama hidup di dunia ini dikatakan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Menyucikan artinya apa? Menguduskan, ya, membersihkan dirinya, mengkhususkan dirinya. Beda dengan duniawi, beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Menyucikan diri ini bukan berarti kita, ya, mengambil air lalu membasuh diri kita, bukan itu yang dimaksud. Tapi ini berbicara secara rohani. Yang dimaksud adalah kita harus, ya, menjauhi hal-hal yang berdosa. Kita harus membenci kejahatan. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, tetapi kita ini kan masih manusia yang ada kelemahan. Betul, kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak mencintai dosa. Kalau ada seseorang yang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus,
Saya adalah orang-orang yang telah menerima pengharapan yang kekal. Tetapi hidupnya hidup mencintai dosa. Tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak mau patuh kepada perintah Tuhan. Maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menaruh atau memiliki pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan menyucikan diri, menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Perbuatan-perbuatan jahat di dunia ini banyak, kita sudah tahu ya. Godaan itu begitu besar. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengkhususkan diri, memisahkan diri dari semua dosa itu. Kalaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak mau tetap tinggal di dalam dosa itu. Kita harus segera menyesal, minta ampun, bertobat. Kenapa? Karena kita orang-orang yang telah memiliki pengharapan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita tidak lagi hidup untuk dosa. Kita telah dimerdekakan. Nah, sekarang kita harus hidup di dalam kekudusan, sama seperti Dia yang adalah suci. Pribadi yang kita percayai, pribadi yang kita ikuti, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat Dia adalah pribadi yang suci. Ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tidak melakukan dosa. Satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini tidak berdosa hanyalah Tuhan Yesus. Dan itu adalah sifat daripada Tuhan Allah. Suci, kudus. Karena Tuhan kita, Juru Selamat kita adalah suci. Dan kita nantinya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita ini. Kita akan bertemu dengan Dia. Kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya. Orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa melalui pengorbanan di atas kayu salib. Maka kita pun harus meneladani, mengikuti Tuhan kita ini. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara, mari kita selalu diingatkan firman Tuhan ini. Jangan kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, orang yang datang ke gereja, tetapi kita hidup sama seperti orang-orang duniawi yang begitu mencintai dunia ini, hawa nafsu, demi harta melakukan kejahatan, penuh kebencian. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus selalu menjaga diri, menjauhi diri dari hal yang berdosa. Kalaupun kita jatuh karena kelemahan kita, kita harus cepat-cepat bertobat. Karena kita membenci dosa. Jadi saudara-saudara harus ingat, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Juru Selamat yang adalah pribadi yang suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita harus juga hidup di dalam kekudusan. Dan Tuhan telah memberikan kita kemampuan itu. Ketika Dia mati di atas kayu salib, mengalahkan belenggu dosa, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa, maka kita juga anak-anaknya juga diberikan kuasa untuk bisa mengalahkan yang namanya dosa. Kita tidak lagi terus dibelenggu dosa. Kita bisa kalahkan. Tuhan berikan kita kemampuan itu. Nah, kita harus berdoa, Tuhan berikan saya hikmat, tolong saya, karena saya ini adalah anak Tuhan,
anak yang percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita selalu datang, ya, beribadah, dekat dengan Tuhan, hidup patuh kepada Tuhan, dan menjauhi hal-hal yang berdosa atau perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ingat, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.